Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang stomata. Perkenalkan, nama saya sendiri Raihan Fadlur Rahman, PP terakhir 19/10/25/30/005. Perkenalkan, nama saya Azelia Chandra Mirza, BP 19/10/25/30/12 dari kelas proteksi A. Nama saya Lasmiyati Irman, BP 19/10/25/3007, kelas proteksi A. Assalamualaikum, perkenalkan saya Syukrin Rizkifela, BP 19/10/25/3010. Perkenalkan, nama saya Anissa Novianti, nomor BP 19/10/25/3013. Perkenalkan, nama saya Harisa Putra, BP 19/10/25/3011. Perhatikan dasar-dasar fisiologi tumbuhan proteksi A. Stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis daun yang apabila membuka secara maksimal memiliki lebar 0,0001 mm. Pada tanaman dikotil, stomata terletak secara menyebar, sedangkan pada tanaman monokotil, stomata terletak tersusun sejajar. Pada tanaman darat, stomata terdapat pada bagian bawah daun, sedangkan pada tanaman air, stomata terdapat pada permukaan atas daun. Hari ini saya akan membahas tentang fungsi stomata. Fungsi utama stomata adalah pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, dan oksigen. Fungsi lainnya yaitu fungsi stomata dalam mengatur pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida pada daun. Stomata tumbuhan baru bisa berfungsi jika ada air pada sel penjaga. Fungsi stomata berkurang saat terpapar ozon secara berlebih. Selanjutnya saya akan membahas tentang densitas stomata. Densitas stomata adalah banyak atau sedikitnya stomata yang mempengaruhi kerapatan stomata pada daun. Setiap jenis daun memiliki densitas stomata yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini meliputi cahaya, kelembapan udara, ketersediaan air, dan konsentrasi CO2 di atmosfer. Tipe stomata berdasarkan keberadaan sel tetangga. Yang pertama adalah tipe anomasitik atau ranukulase, yaitu tipe sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran pada sel epidermis sekitarnya. Yang kedua adalah anisositik atau kurifera, yaitu sel penutup yang dikelilingi oleh 3 buah sel tetangga yang tidak berukuran sama. Yang ketiga adalah parasitik atau rubiaceae, adalah sel penutup yang didampingi oleh satu sel tetangga atau lebih dengan sumbu panjang sel tetangga sejajar dengan sumbu sel penutup. Yang keempat adalah diasitik, yaitu sel tetangga yang dikelilingi oleh 2 sel stomata yang dikelilingi oleh 2 sel tetangga. Yang keenam adalah fase stomata berdasarkan letak penebalan pada sel penutupnya. Yang pertama adalah amarylidase, yaitu jika dilihat dari atas berbentuk ginjal, dinding punggung tipis, tetapi dinding perut tebal. Dinding atas dan bawah terjadi penebalan putih tulang. Yang kedua adalah Helleborus, yaitu dilihat dari atas berbentuk ginjal pada dinding punggung dan perut tipis, dinding atas dan bawah lebih tebal. Yang ketiga adalah Gramide, yaitu sel penutup seperti halter, dinding sel penutup bagian tengah tebal, ujung dinding tipis, dinding atas dan dinding bawah tebal. Yang keempat adalah Nium, yaitu sel penutup berbentuk sel ginjal, dinding perut tipis, seperti Bryophyta pteridophyta. Tipe stomata berdasarkan penyebaran pada tumbuhan, yaitu ada tipe potato, yaitu terletak di sisi permukaan daun. Jumlah stomatanya lebih banyak pada permukaan bawah, merupakan suatu mekanisme adaptasi pohon terhadap lingkungan darat. Setelah ini saya akan menjelaskan
merupakan sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel penutup terdiri atas pasang sel yang kelihatannya simetris dan umumnya berbentuk seperti ginjal. Kemudian sel penutup ini terdapat pada komunitas. Yang kedua adalah sel tetangga atau subsidiary cell. Sel tetangga ini merupakan sel-sel yang berdampingan atau sel-sel yang berada di sekitar salah satu penutup. Sel tetangga ini terdiri atas buah-buah atau lebih yang secara khusus menjalankan fungsinya secara berasosiasi dengan sel-sel penutup. Yang ketiga adalah celah atau porus. Sel penutup di antara dua sel penutup terdapat celah atau porus yang lubang kecil. Sel penutup ini mempengaruhi menutup dan membuka porus berdasarkan perubahan osmosisnya. Yang terakhir adalah ruang udara dalam atau substomata chamber, di mana ruang udara adalah ruang antar sel yang besar dan berfungsi ganda dalam fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Mekanisme penutup dan membuka stomata. Satu mekanisme penutupnya stomata, di mana sel serat halus suklosa pada dinding selnya yang tersusun melingkar. Pola tersusun ini dikenal sebagai ligens radial. Maka ketika sel penutup mengambil air melalui osmosis, sel penutup akan membengkak dan mengakibatkan dalam keadaan turgor. Biasanya terjadi pada siang hari. Selanjutnya, B. Mekanisme membuka stomata. Stomata akan terbuka saat OPA H2+ kurang ATP-SE mengeluarkan H2+ dari sel penjaga. Di sel penjaga, aktivitas H2 ATP-SE diregulasi positif oleh cahaya dan auksin, sedangkan Ca2 positif dan Aba sebagai regulasi negatif. Biasa terjadi pada pagi hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata terjadi akibat tekanan turgor, di mana tekanan turgor pada sel penutupnya tinggi, maka stomatanya akan terbuka. Begitupun sebaliknya, apabila tekanan turgor pada sel penutupnya rendah, maka stomata akan tertutup. Dua faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini ada cahaya matahari, karbon dioksida, dan asam oksidasi. Cahaya matahari ini akan merangsang sel penutup untuk menyerap ion K positif dan air, sehingga pada pagi hari stomata akan terbuka. Pada konsentrasi CO2 ini, apabila konsentrasi CO2 ini rendah pada daun, maka stomata akan terbuka. Kemudian ada tekanan parsial CO2. Apabila tekanan parsial CO2 ini rendah pada daun, maka pH akan tinggi. pH tinggi ini akan menyebabkan merangsang penguraian pati menjadi gula sehingga stomata akan terbuka. Kemudian ada air, di mana suatu tumbuhan yang kekurangan air, maka potensial airnya juga akan turun. Begitupun pada sel penutupnya, sehingga stomata akan tertutup. Kemudian ada cahaya. Dengan adanya cahaya, maka fotosintesis akan berjalan dan kadar CO2 pada daun akan berkurang. Hal tersebut mengakibatkan stomata akan terbuka. Kemudian ada suhu. Meningkatnya suhu juga akan meningkatkan laju respirasi. Hal tersebut mengakibatkan kadar CO2 pada daun tinggi, pH akan turun, dan stomata akan tertutup. Kemudian ada angin, di mana angin ini secara tidak langsung mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata, karena keadaan angin yang kencang akan mengakibatkan pengeluaran air melalui transpirasi seringkali melebihi kemampuan tumbuhan untuk menggantinya. Akibatnya, kekurangan air pada daun terjadi dan tekanan turgornya akan turun juga, dan hal tersebut mengakibatkan stomata akan tertutup. Yang kedua adalah faktor internal atau jam biologis. Jam biologis ini akan memicu serapan ion pada pagi hari dan mengakibatkan stomata akan terbuka. Sedangkan pada malam hari terjadinya pembebasan ion yang mengakibatkan stomata akan tertutup.